Hey guys, what's up? Selamat datang kembali di channel saya, bahas sejarah bersama saya Kotrel. Di sini saya akan melanjutkan kembali pembahasan tentang tokoh-tokoh pengubah dunia. Yang ketujuh ada Henry Ford. Henry Ford adalah orang yang membuat bangsa Amerika di atas roda. Ford berhasil memproduksi sebuah model mobil yang sederhana dan kuat yang disebut dengan mobil Model T. Dia menjual mobil tersebut dengan harga murah dan terjangkau oleh masyarakat Amerika. Mobil tersebut sangat mudah dioperasikan. Mobil akhirnya menjadi bagian hidup sehari-hari di Amerika Serikat berkat jasa Henry Ford. Dan perjalanan Henry Ford. Henry Ford lahir pada tanggal 30 Juli 1863. Dia tumbuh di daerah pertanian dekat Dearborn, Michigan. Namun Ford tidak suka dengan pekerjaan yang berhubungan dengan pertanian. Dia suka dengan hal-hal yang berkaitan dengan mesin. Dan pada saat berumur 16 tahun, Ford bekerja pada sebuah toko mesin di Detroit. Kemudian dia bekerja sebagai seorang insinyur. Pada waktu senggangnya, dia membuat mesin-mesin yang bermotor. Dan setelah melakukan percobaan bertahun-tahun, dia mulai membuat mobil pertamanya pada tahun 1896. Kendaraan ini menggunakan bahan bakar bensin dan ditopang oleh 4 buah roda sepeda. Ford mengubah cara pabrik bekerja. Henry Ford mendirikan Ford Motor Company pada tahun 1903. Dan dia bercita-cita untuk dapat produksi mobil dalam jumlah yang banyak dengan harga yang murah. Pada tahun 1908, dia memproduksi mobil Model T. Dari tahun 1908 hingga tahun 1927, dia berhasil membuat 15 juta mobil Model T. Nah, beberapa mobil tersebut berharga lebih kurang $260. Nah, pada saat itu sekitar 3 juta rupiah pada saat ini, $260 Amerika. Nah, Ford membuat pabrik-pabrik perakitan suku cadang mobil. Dengan cara itu, mobil dapat diproduksi dengan cepat dan juga irit. Pada saat mobil sedang dibuat, saat itu juga suku cadang mobil dikerjakan. Jadi sembari mobil itu dibuat, maka suku cadangnya juga sekalian dibuat oleh pabrik-pabrik perakitan yang dibuat oleh Ford. Nah, setiap pekerja dalam pabrik perakitan mobil mengerjakan satu bagian dari mobil tersebut. Setiap pekerja menciptakan satu rakitan mobil agar proses penciptanya semakin lebih cepat. Nah, para pekerja yang bekerja dalam pabrik perakitan sering merasakan kejenuhan dan kelelahan. Banyak dari mereka keluar dari pabrik tersebut dalam waktu yang singkat. Untuk mempertahankan pabriknya, Henry Ford menggandakan upah pekerja pada pabrik perakitan tersebut. Digandakan upahnya 2 kali lipat. Dengan cara itu dia dapat mempertahankan pekerja dan membuat mereka bekerja lebih keras lagi. Potensi kompetisi kerja dan masa perang. Perusahaan-perusahaan kendaraan bermotor bergegas untuk mengejar Ford. Mereka mencontoh keberhasilan Ford dan menjalankan pabrik mobil dengan cara perakitan. Mereka mulai membuat mobil-mobil yang lebih canggih, enak dilihat, dan lebih nyaman dibanding dengan model T dibuat oleh Ford ini. Nah, Ford secara perlahan mengubah strateginya. Mulai tahun 1930, Ford tidak lagi mendominasi industri mobil di Amerika. Pada tahun 1941, Amerika Serikat terlibat Perang Dunia yang Kedua. Nah, perusahaan mobil Ford beralih dari produksi mobil ke memproduksi pesawat pengebom untuk memenuhi permintaan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat dalam Perang Dunia yang Kedua. Yayasan Ford mulai melakukan kegiatan amal dengan mendirikan Yayasan Ford pada tahun 1936. Ketika Ford meninggal pada tahun 1947, dia meninggalkan sebagian besar uangnya pada Yayasan Ford. Hingga saat ini, yayasan tersebut masih memberikan bantuan kepada negara-negara miskin dan daerah-daerah yang miskin. Ford juga mendirikan museum sejarah Amerika yang berada di Dearborn, Michigan, tempat kelahirannya. Nah, museum tersebut dinamakan Museum Greenfield Village.
Jika kamu datang ke tempat museum tersebut, kamu dapat berkesempatan menaiki mobil model T yang dibuat pertama kali oleh Ford. Nah, kita lanjut ke toko pengubah dunia kita yang ke-8. Yang ke-8 ada Orville dan Wilbur Wright. Orville dan Wilbur Wright. Nah, kejadian itu hanya berlangsung selama 12 detik. Namun 12 detik itulah yang telah mengubah sejarah. Pada tanggal 17 Desember 1903 adalah dua orang bersaudara ini, yaitu si Orville dan Wilbur Wright. Nah, mereka berdua berhasil menciptakan pesawat terbang pertama kalinya di dunia masa kecilnya. Wilbur Wright lahir di Millville, Indiana pada tahun 1867. Orville lahir di Dayton, Ohio pada tahun 1871. Jadi selisih kira-kira 4 tahun. Kedua bersaudara ini berselisih 4 tahun umurnya. Yang keduanya tidak lulus sekolah menengah. Namun hal-hal yang berhubungan dengan mesin telah membuat Wright bersaudara ini tergila-gila. Mereka belajar dan mendalami sendiri tentang matematika dan ilmu mesin. Pada tahun 1892, mereka membuka sebuah toko di Dayton di mana mereka merancang dan membuat sepeda. Pemicu yang membuat Wright bersaudara tertarik terbang. Wright bersaudara tertarik dengan karya Otto Lilienthal, seorang tokoh penemu asal Jerman. Lilienthal merancang dan menerbangkan pesawat terbang layang. Lilienthal meninggal dalam sebuah kecelakaan tabrakan pesawat terbang layang yang dibuatnya, pesawat terbang layang yang dibuatnya dulu. Nah, dua bersaudara tersebut akhirnya memutuskan untuk membuat pesawat terbang yang dijalankan dengan mesin. Mereka juga merencanakan dan memperhitungkan cara mengatur pesawat tersebut dengan aman. Mereka mengawal percobaannya dengan layang-layang ukuran yang besar. Nah, berawal dari layang-layang dan pesawat terbang layang. Layang-layang Wright ini memiliki alat pengatur yang membuat sayap pesawat melengkung pada ujungnya. Lengkungan ujung sayap tersebut dapat membuat layang-layang tersebut lebih seimbang dan stabil, dengan arah terbangnya jauh lebih stabil. Dan pada tahun 1900, Wright bersaudara membuat sebuah layang-layang yang sangat besar. Dengan panjang sayap 5 meter, layang-layang tersebut cukup besar untuk memuat satu orang. Mereka mencoba penerbangan layang-layang tersebut di dekat kota Kitty Hawk di atas pantai Carolina Utara. Lokasi tersebut sangat sesuai. Angin kuat yang berembus dari laut mengangkat layang-layang tersebut naik hingga ke udara. Nah, layang-layang tersebut akhirnya menabrak bukit pasir yang jauh lebih aman daripada menabrak pohon ataupun tanah yang keras. Nah, Wilbur yang saat itu berada di atas layang-layang tersebut terbang selama beberapa detik saja. Nah, selanjutnya Wright bersaudara membuat sebuah pesawat terbang layang dari bahan kayu. Pada tahun 1901, mereka mencoba penerbangannya di tempat yang lebih besar dan luas di Bukit Gildeville Hills di Amerika. Nah, pesawat terbang layang tersebut memiliki sayap-sayap melengkung yang membuatnya terbang lebih stabil, dan juga memiliki alat pengatur yang digerakkan tangan untuk mengatur pergerakan naik turunnya pesawat. Namun ternyata mereka masih membutuhkan rancangan dan pengaturan yang jauh lebih stabil lagi. Percobaan lagi. Wright bersaudara merancang dan membuat sebuah terowongan angina, sebuah kotak kayu sepanjang 2 meter, dan sebuah kipas angin pada salah satu bagian ujungnya. Mereka mencoba menerbangkan model dengan sayap-sayap yang berbeda pada angin yang menghembus terowongan tadi. Mereka juga mencoba cara baru dalam mengatur pesawat terbang layang tersebut. Pada tahun 1902, Wright bersaudara membuat lagi sebuah pesawat terbang layang baru dengan bentangan sayap sampai 10 meter. Mereka menambahkan kemudi yang dapat bergerak di bagian belakang pesawat untuk membantu kemudi. Percobaan mereka kali ini berhasil, dan akhirnya mereka memutuskan untuk membuat sebuah mesin terbang untuk pesawat terbang. Akibat percobaannya Wright bersaudara ini, maka mereka memutuskan untuk membuat mesin pesawat terbangnya. Mesin terbang pertama kali. Wright bersaudara berhasil membuat mesin kecil buatan mereka sendiri. Mereka juga membuat sebuah baling-baling. Pesawat tersebut memiliki berat 340 kg. Pesawat pertama Wright bersaudara 340 kg. Nah, panjang melintang sayapnya sampai 12 meter.
Pada tanggal 17 Desember 1903, Orville berhasil terbang pertama kali dengan sempurna perfect. Dia dapat bertahan di udara selama 12 detik. Nah, Wilbur juga melakukan penerbangan pada hari itu. Pada penerbangan terakhir Wilbur, dia berhasil bertahan di udara selama 59 detik dan menempuh jarak 260 meter dengan waktu tersebut. Bagaimana Wright bersaudara mempromosikan penerbangan? Wright bersaudara terus melakukan penyempurnaan terhadap pesawatnya nih. Mereka belajar mengendalikan pesawat yang dijalankan dengan mesin yang berkekuatan lebih besar. Mereka terus mengupgrade mesin mereka sampai ke tingkat yang perfect. Pesawat-pesawat tersebut dapat terbang lebih lama dan bergerak jauh lebih lincah daripada pesawat pertama yang telah dibuat oleh Wright bersaudara kemarin. Wright bersaudara mendemonstrasikan terbang dengan pesawatnya di Amerika Serikat dan Eropa. Oleh karena itu, maka pesanan pesawat terbang mengalir dari berbagai negara di seluruh dunia. Pada tahun 1909, Wright bersaudara mendirikan perusahaan pembuatan pesawat terbang pertama kali. Nah, ketika itu mereka telah dapat membuat sebuah pesawat terbang yang dapat terbang dengan stabil dengan jarak terbang sejauh 32 km. Nah, Wilbur meninggal dunia karena sakit demam tipus pada tahun 1912, tepat setelah 3 tahun dia mendirikan perusahaan pertamanya tadi. Nah, Orville menjual perusahaannya tahun 1915. Tepat setelah 3 tahun, si Wilbur ini, saudaranya ini, meninggal. Nah, dia melanjutkan berbagai penelitian di situ. Nah, pada tahun 1918, perusahaan-perusahaan lain mulai membuat pesawat terbang. Orville meraih banyak penghargaan untuk hasil karyanya sebelum meninggal pada tahun 1948.